Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqadatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama pada hari yang berbahagia ini, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa yang mudah-mudahan ibadah puasa kita pada hari ini Allah terima. Amalan kebaikan kita pada hari ini Allah lipat gandakan, dan Allah jadikan kita berhasil menapaki setiap jalan-jalan kita pada hari-hari bulan Ramadan ini dengan dapat beribadah dengan maksimal. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah Ramadan yarhamukumullah. Dalam satu riwayat, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, bahwa ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya, kepada para sahabatnya tatkala itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, beliau bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan." Telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrum mubarak, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepadamu untuk berpuasa pada bulan itu. Yuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pada hari itu, pada bulan itu, pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pada bulan itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan Allah belenggu dan dibelenggu para setan ketika itu. Fihi lailatun, pada malam itu, pada bulan itu, lailatun, satu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari bisa memakmurkan malam itu, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan 1000 bulan tersebut. Masya Allah, hadis ini menggambarkan kepada kita dengan sangat jelas bahwa bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Allah wajibkan berpuasa pada bulan itu, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga pada bulan ini Allah berikan beberapa keistimewaan. Khusus pada bulan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Sehingga Masya Allah bagi umatnya, bagi umat Islam, bagi pengikut Rasulullah SAW yang mampu berpuasa pada bulan ini, Allah sudah berikan banyak sekali kemudahan. Selanjutnya pada akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, fihi lailatun, pada malam ini ada satu, pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam yang mulia, malam yang dipenuh dengan keberkahan. Nah, itulah yang insya Allah akan kita bahas pada pengajian Ramadan kita pada hari ini, yaitu Lailatul Qadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Ketika kita mendengar kata Lailatul Qadar, insya Allah pikiran kita akan terbawa kepada satu surat di dalam Al-Quran yang dinamakan surat Al-Qadar. Benar sekali, surat Al-Qadar. Pada ayat 1-5, satu surat Al-Qadar ini bercerita, mengisahkan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada hari yang penuh keberkahan di bulan Ramadan ini, kita akan membahas dan mengkaji tentang Lailatul Qadar. Insya Allah akan ada 5 topik pembahasan yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Yang pertama adalah apa itu Lailatul Qadar. Yang kedua, apa saja keutamaannya. Yang ketiga, kapan waktunya. Yang keempat, bagaimana cara mendapatkannya. Dan yang kelima, bagi perempuan yang sedang berhalangan, apakah saya terhalang mendapatkannya? Nah, insya Allah kelima topik ini akan kita bahas bersama. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaah Ramadan, yarhamukumullah. Yang pertama, apa itu Lailatul Qadar? Jadi kata Lailatul Qadar itu sendiri merupakan kata majemuk dalam bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata. Yaitu yang pertama kata Al-Lailah dan kedua kata Al-Qadar. Al-Lailah sendiri maknanya adalah malam, ya, siang dan malam, lail al-nahar, ya, an-nahar wal lail, ya, Masya Allah. Kata malam ini sendiri maknanya adalah satu rentang waktu yang dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, ya, sejak terbenamnya matahari sampai nanti terbitnya fajar. Itulah yang dikatakan dengan al-lail. Sementara Al-Qadar sendiri mempunyai banyak makna, ya. Di dalam Al-Quran kata Al-Qadar Allah sampaikan, ya, dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran dengan beberapa makna. Nah, salah satunya adalah seperti firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 67. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Nah, jadi kata qadar di sini dimaknai dengan apa? Mengagungkan. Ya, mereka tidak mengagungkan. Maka ulama, ya, sebagian ulama memaknai malam qadar ini sebagai apa? Sebagai malam yang mulia, malam yang agung. Salah satunya adalah karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Masya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dari ayat dan hadis yang tadi telah kita bacakan,
dapat kita pahami bahwa Lailatul Qadar adalah satu malam yang mulia yang dia terdapat pada bulan Ramadan yang kemuliaannya, yang keberkahannya lebih dari 1000 bulan. Artinya apa? Artinya siapa yang mampu bersungguh-sungguh dengan beramal kebaikan, menghidupkan malamnya dengan segala kebaikan, dengan segala ibadah, maka insya Allah dia sedang menapaki satu pencapaian yang besar, yaitu apa? Bisa mendapatkan pahala ibadah sebanyak 1000 bulan. Yang kalau seandainya kita jadikan 1000 bulan itu dalam hitungan tahun, ya maka lebih kurang sekitar 83 tahun, Masya Allah. Satu malam saja bernilai 83 tahun. Siapa di antara kita yang tidak ingin meraihnya? Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkannya? Maka tentu salah satu persiapan ya tatkala bulan Ramadan datang atau menjelang bulan Ramadan, kita melakukan banyak sekali persiapan atau yang biasa kita kenal dengan tarhib Ramadan. Kita bersiap-siap menyambut Ramadan, dan salah satu persiapan yang sejak jauh hari telah kita siapkan adalah bahwa kita nanti akan berusaha untuk mendapatkan malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Maka insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, beberapa waktu lagi insya Allah ya, ataupun yang namanya bulan Ramadan adalah satu bulan yang berkah, yang pahala amalan pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Yang biasanya bernilai 1, maka pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau 700 sampai 700 kali lipat. Apatah lagi beribadah kita di bulan Ramadan, mengharapkan pahala di sisi Allah dan mengharapkan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu as-saimun was-saimat yang dirahmati Allah. Apa saja keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini? Nah, menarik sekali ketika kita membahas keutamaan malam Lailatul Qadar ini, kita sedikit mentadaburi surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Pertama, ketika Allah menurunkan ayat pertama di surat Al-Qadar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Di sini Allah tidak menyebutkan apanya, ya kata penggantinya di sini kemana perginya, apa yang ditunjukkan oleh katanya di sini. Nah, di sini kita bisa memahami yang dimaksud padanya sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya adalah Al-Quran. Ya, karena besarnya kemuliaan Al-Quran, tingginya derajat Al-Quran, maka tidak perlu sampai disebutkan di sini, orang sudah paham bahwa yang dimaksud dengan kata penggantinya di sini adalah Al-Quran. Maka keutamaan pertama dari malam Lailatul Qadar adalah pada malam itu diturunkan Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad, kitab kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, maka bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran. Ramadan syahrul Quran, karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Pada bulan itu Rasulullah SAW membacakan hafalan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril. Masya Allah, itu baru satu keutamaan. Selanjutnya, pada ayat berikutnya, Allah katakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Ya, jadi kalau kita dapati di dalam Al-Quran pengulangan seperti ini, ya ketika Allah katakan di ayat sebelumnya Lailatul Qadar, lalu di ayat kedua wa ma adraka ma Lailatul Qadar, maka menunjukkan bahwa hal yang sedang dibahas itu adalah sesuatu yang besar, ya sesuatu yang besar dan perlu perhatian. Nah, maka Lailatul Qadar itu apa? Ya, menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kebesaran dari malam Qadar tersebut. Selanjutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Allah sampaikan setelahnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita bacakan di awal, Rasulullah SAW bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahr.
pada malam itu pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah Ramadan rahimakumullah. Beribadah semalam tapi nilainya 83 tahun, Masya Allah. Siapa yang tidak mau? Ya, ibaratnya kalau anggaplah dalam contohnya kehidupan kita di dunia, ya misalnya ada satu toko atau supermarket, ya, atau kalau zaman sekarang marketplace, ya seperti belanja online, ya. Nah itu ada masa-masanya mereka membuat satu sale atau diskon besar-besaran, yang itu sudah diumumkan dari jauh-jauh hari. Nah, pasti bagi kita yang memiliki kebutuhan akan barang yang dijual, barang yang diniagakan dan kita butuh itu, kita butuh dengan harga murah, tentu kita akan mencari-cari, menunggu-nunggu, menanti-nanti masanya saat sale atau diskon itu datang. Kenapa? Karena kita bisa dapat barang bagus dengan harga murah. Nah, Masya Allah, itu baru kehidupan di dunia. Bagaimana dengan di akhirat kita bisa mendapatkan dari ibadah satu malam saja, kita bisa mendapatkan pahala sebanyak 83 tahun, Masya Allah. Yang berikutnya, keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat, ya, tanazzalul malaikatu warruh, malaikat ya secara umum dan malaikat Jibril secara khusus turun pada hari itu untuk apa? Untuk memberikan keselamatan, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada hari itu keselamatan sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Kapan itu waktunya? Maka ketika dalam hadis kita akan menemukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taharru lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Nah, nantikanlah ya Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, atau di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, iltamisuha fil ashril awakhir fa in da'ufa ahadukum, jika seandainya kalian lemah atau letih, nggak sanggup untuk 10 malam terakhir, fala yuglabanna ala sab'il bawaqi, maka hendaklah dia mencarinya di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, di dalam hadis yang lain, faltamisuha fil ashril awakhir min kulli watr, pada setiap malam ganjil. Maka semakin ke ujung bulan Ramadan, hendaknya kita semakin bersemangat dalam beribadah. Karena apa? Karena semangat kita di awal Ramadan insya Allah akan membuat kita semangat beribadah di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan malam Lailatul Qadar. Tentu malam Lailatul Qadar adalah malam yang kita beribadah pada malam itu. Bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan satu satu ibadah yang nilainya, atau satu malam ini nilainya 83 tahun, tapi kita hanya berleha-leha, tidur-tiduran, atau hanya setelah sholat tarawih langsung tidur? Tidak, tentu kita menghidupkannya dengan banyak sekali ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar karena dasar dia beriman kepada Allah dan juga karena dia mengharapkan pahala dari Allah, maka dia insya Allah ghufira lahu, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Maka kita hidupkan dengan apa? Dengan beribadah, dengan sholat, dengan tilawah, dengan zikir, dengan istighfar, dengan taubat, dengan memperdalam, semakin kita merasakan munajat kita kepada Allah pada malam-malam tersebut. Paling kurang kita usahakan 10 terakhir pada malam-malam ganjil. Masya Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan itu. Dan bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan, saudari-saudari yang sedang berhalangan, tidak ada alasan untuk melewatkan 10 malam terakhir ini. Lakukan setiap malam, bangun sebagaimana bangunnya saudari-saudari dan ibu-ibu yang sedang tidak berhalangan. Lakukan amalan-amalan yang tidak membutuhkan
syarat bersuci, baik itu dengan berzikir, baik itu dengan berdoa, baik itu dengan istighfar, baik itu dengan bertaubat. Insya Allah, Allah tahu niat kita. Mudah-mudahan meskipun kita sedang dalam keadaan berhalangan, tapi Allah ridhoi kita dan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diberi keberkahan dengan Lailatul Qadar. Begitu banyak kemuliaan pada malam Lailatul Qadar, dan tidak sedikit pun, tidak satu pun insya Allah dari kita yang ingin melewatkannya. Tapi apa? Jika kita tahu keutamaannya, jika kita tahu kemuliaannya, dan jika kita tahu betapa besar pahala yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beribadah, yang menghidupkan malam, yang rela bangun, rela tidak tidur, atau bisa melaksanakan segala macam ibadah pada malam itu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sidang jemaah Ramadan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersemangat sejak saat ini. Marilah bersemangat kita dalam beribadah di malam-malam yang tersisa ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan Lailatul Qadar. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahu li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.